Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya Haris di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Pada kesempatan kali ini ada pertanyaan yang sangat menarik dari rekan kita ya, atas nama Ipan Naga menanyakan, kalau PKH-nya tidak cair, gimana solusinya? Berikut juga ada dari akun Akbar Teguh Pratama juga menanyakannya hal yang sama. Assalamualaikum Kak, maaf mau tanya, punya saya ATM-nya masih zonk aja, sedangkan yang lainnya udah pada cair. Kenapa ya Kak? Apakah nantinya akan cair secara bergantian? Mohon infonya, terima kasih. Pada intinya, kedua pertanyaan baik dari kawan kita ya, dari Ipan Naga ataupun dari Akbar itu sama-sama menanyakan kenapa kira-kira bantuan sosial, entah itu PKH ataupun BPNT itu tidak cair. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan fokus menjawab terkait pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan bagi Anda yang memiliki permasalahan yang sama dengan rekan kita tadi itu, mudah-mudahan nanti bisa terbantu ya, atau bisa terjawab dari penjelasan video saya nantinya. Maka dari itu nanti informasinya silakan Anda simak dengan baik-baik sampai tuntas tentunya, agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan. Baik keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, silakan Anda simak informasi berikut ini. Baik keluarga Indonesia, sobat netizen, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, para penerima bantuan sosial, pada kesempatan kali ini ada pertanyaan ya dari sobat netizen terkait PKH kalau tidak cair gimana solusinya. Jadi pada intinya menanyakan bagaimanakah ya terkait PKH yang bantuannya tidak cair, entah nanti di tahap 3 ini ataupun di tahap-tahap sebelumnya. Karena terkait bansos tidak cair ini juga banyak sekali penerima manfaat yang datang kepada kami untuk berkonsultasi seputar bantuan sosial. Baik, langsung saja untuk menjawab hal tersebut. Jadi yang perlu dilakukan ketika bantuan sosial Anda itu tidak cair itu yang pertama, itu Anda perlu cek data terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menentukan kira-kira penyebabnya nanti ada di mana. Sistem bansos tidak menjelaskan secara detail terkait penyebab bantuan itu tidak cair. Tapi nanti dari SDM biasanya akan membantu menganalisa ya, dan juga mencari tahu kira-kira permasalahannya itu di mana dan apa penyebabnya. Jadi sekali lagi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah cek data terlebih dahulu. Biasanya bantuan itu tidak cair itu karena dua faktor ya. Jadi dua faktor ini. Yang pertama karena adanya kendala administrasi, yang kedua karena sudah terhapus. Kendala administrasi itu contohnya seperti apa? Jadi contohnya seperti yang disampaikan oleh akun Bahrudin Rai. Maaf, Mas mau tanya kalau nama antara ATM, ini KKS ya, dan KTP berbeda itu mau diajukan kemana Mas? Terima kasih. Nah itu biasanya bantuannya itu tidak cair karena adanya beda nama KKS dengan KTP, itu kendala administrasi. Kendala administrasi yang lainnya yang menyebabkan bantuan sosial itu tidak cair adalah mungkin karena gagal umspan ya, mungkin karena KPM itu kemarin bansosnya tidak transaksi, misal BPNT-nya tidak diambil sehingga BPNT-nya menjadi terblokir ya. Berikutnya juga kendala administrasi yang lain seperti PKH, kalau dia tidak memiliki komponen atau komponennya tidak aktif ya, mungkin di satuan pendidikan dan lain sebagainya, itu juga berakibat bantuan PKH-nya itu tidak cair. Jadi yang pertama yang menyebabkan tidak cair adalah kendala administrasi. Yang kedua karena sudah dihapus dari kepesertaan bansos. Dihapus ini penyebabnya apa? Penyebabnya bisa jadi dua, meninggal dan sudah mampu. Jadi bisa jadi meninggal ataupun yang bersangkutan sudah tidak layak atau terkategorikan sejahtera. Nah tadi itu, jadi yang pertama dicek data dulu. Kalau dicek data nanti sudah ditemukan kira-kira titik permasalahannya di mana, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan solusi atau upaya untuk perbaikan data tersebut. Kalau permasalahannya ada pada data Dukcapil mungkin yang tidak padan, maka Anda perlu memadankan. Mungkin data Dukcapilnya belum aktif atau komponennya tidak muncul di data bansos, maka Anda perlu aktivasi kartu keluarga.
terkait solusi itu juga nanti melihat kira-kira permasalahannya itu di mana, apakah karena kendala administrasi ataukah karena sudah terhapus. Kalau sudah terhapus itu solusinya akan lebih sulit ya. Biasanya kalau sudah terhapus tapi yang bersangkutan ternyata di lapangan masih layak mendapat bansos, maka nanti perlu diusulkan data baru ya di dalam aplikasi bansos. Usulnya di mana? Usulnya tentu di kantor desa atau kelurahan setempat. Sehingga langkah yang kedua yang perlu dilakukan ketika mendapati bantuan sosial yang tidak cair, setelah langkah pertama tadi adalah cek data, langkah kedua adalah mencari solusi ya. Terkait solusi itu juga yang perlu dilakukan oleh penerima manfaat tentu berbeda antara penerima manfaat satu dengan yang lain. Karena mungkin penyebab ketidakcairannya juga mungkin berbeda-beda ya. Seperti permasalahan tadi itu ya dari Mbah Rudin Rai, ketika adanya perbedaan nama ATM dengan KTP itu solusinya ada dua. Yang pertama menyamakan nama KTP dengan ATM. Jadi nama KTP-nya dirubah disamakan dengan ATM. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti terbaca kembali di data bank. Atau usul data baru. Jadi ada dua solusi terkait adanya beda ATM dengan KTP. Berikutnya terkait pencarian solusi ini tentu kadang penerima manfaat itu kadang mengalami jalan buntu ya, seperti permasalahan yang dialami oleh akun Diari Sang Difabel. Maaf Pak, mau tanya, kenapa Obdes, mungkin ini adalah organisasi perangkat desa gitu ya, dan pendamping di tempat saya tidak mau mengecekkan proses bansos di SIG-NG-nya. Nah, terkait SIG-NG itu agar nanti lebih detail kira-kira masalahnya di mana itu biasanya pendamping akan konsultasi berjenjang ke operator SIG-NG yang ada di kabupaten atau kota. Nah, terkait Anda itu benar bertemu pendamping atau tidak, itu silakan Anda pastikan ya, itu adalah benar pendamping. Karena di masyarakat itu kadang mengira pendamping itu ternyata bukan pendamping. Contohnya gimana? Contohnya ketua kelompok, di dalam kelompok bansos di situ mereka anggap sebagai pendamping ya. Padahal itu bukan pendamping, itu adalah kepanjangan tangan dari pendamping untuk menyebarkan informasi ke penerima manfaat. Kadang agen bank itu dianggap sebagai pendamping juga. Padahal agen bank itu bukan pendamping bansos. Jadi yang perlu Anda lakukan ini kalau konsultasi ke pendamping, saran saya pendamping yang sebenarnya ya, atau pendamping yang ber-SK Kemensos. Kalau pendamping PKH terkait permasalahan PKH nanti tentu akan merespon ya, Biasanya kalau pendamping itu masih belum memiliki jawabannya, pendamping kadang akan mengkonsultasikan terlebih dahulu datanya ke operator PKH kabupaten ataupun ke operator SIG-NG yang ada di kabupaten atau kota setempat, begitu. Tapi kalau permasalahannya ternyata sudah terhapus karena sudah mampu atau kaya, itu nanti solusinya ya agak sulit ya. Solusinya perlu diusulkan kembali ke data bansos. Berikutnya kalau konsultasi ke operator desa, ya mungkin saya menyadari kadang mungkin desa itu sistemnya mungkin terbatas, sehingga kalau cek bansos di operator desa mungkin kadang pihak desa juga kadang kesulitan untuk menjawab, itu saya memahami ya. Jadi kalau saran saya terkait bansos PKH, Anda langsung saja konsultasi ke pendamping PKH. Nanti terkait BPNT itu nanti baru Anda bisa konsultasi ke desa ya terkait BPNT. Jadi kalau terkait PKH nanti konsultasikan ke pendamping PKH dengan catatan itu benar-benar pendamping yang ber-SK Kemensos gitu. Selanjutnya ya, menjawab pertanyaan dari Akbar Teguh Pratama. Assalamualaikum Kak, maaf mau tanya, punya saya ATM-nya masih zonk, sedangkan yang lainnya udah pada cair. Kenapa ya? Apakah nantinya akan cair secara bergantian? Mohon informasinya. Untuk tahap 3 itu kan kita masih belum berakhir ya untuk periodenya. Nanti tahap 3 akan berakhir di akhir September, sehingga nanti kita tunggu apakah kira-kira akan ada pencairan susulan atau tidak. Kalau nanti sampai akhir bulan September ternyata PKH Anda itu tak kunjung cair, maka Anda perlu melakukan 2 langkah yang tadi saya sebutkan ya. Yang pertama adalah cek data, yang kedua nanti langkah untuk perbaikan atau solusi. Jadi yang pertama dicek data terlebih dahulu pada aplikasi SIG-NG, minta tolong ke pendamping agar nanti menganalisa kira-kira penyebabnya itu ada di mana. Kalau nanti ketemu penyebabnya, nanti solusinya perlu bagaimana. Kalaupun nanti di tahap 3 ini solusi itu masih belum bisa terlaksana,
mudah-mudahan nanti di tahap 4, mudah-mudahan ya kalau masuk SK pencairan, mudah-mudahan nanti bisa cair kembali. Baik ya Sobat Netizen, mungkin itu sedikit penjelasan saya menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan khususnya dari Anda semua terkait bantuan PKH ataupun BPNT yang tidak cair. Saya ulangi, solusinya cukup simpel. Yang pertama dicek data dulu, yang kedua nanti kita cari solusinya. Kalau dicek data ternyata tidak cairnya karena kendala administrasi, nah nanti perlu dilakukan solusi apakah nanti perlu perbaikan data atau bagaimana. Kalau kendala tidak cairnya ini karena sudah terhapus, maka itu kemungkinan Anda sudah tidak layak menerima bansos. Nah nanti berikutnya untuk solusi yang ditempuh, juga kita melihat kendalanya. Kalau kendalanya terkait anak yang belum tercatat di pendidikan, ya nanti di sekolahnya perlu diupdate. Kalau kendala terkait beda nama ATM dengan KTP, ya nanti perlu diupdate juga, entah KTP-nya disamakan dengan ATM ataupun sebaliknya, seperti itu ya. Kalau kendalanya administrasi, mungkin PKH BPNT yang sudah tidak cair ya dalam kurun waktu yang cukup lama, nah itu perlu diusulkan data baru. Usulnya di mana? Usulnya adalah di kantor desa atau kelurahan. Anda bilang untuk usul untuk mendapatkan program baik PKH ataupun program BPNT, karena nanti desa insya Allah sudah memperoleh ya aplikasi SIKNG dari Kemensos begitu, sehingga bisa pengusulan data baru. Tentunya pengusulan ini juga perlu melalui kegiatan yang namanya musyawarah desa ataupun musyawarah kelurahan. Baik, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasinya bermanfaat dan semoga bisa membantu ya, khususnya bagi Anda penerima PKH atau BPNT yang bantuannya tidak cair. Kalaupun bantuan itu tidak cair kali ini, berarti pada tahap ini Anda mungkin masih belum berhak menerima bantuan sosial. Mudah-mudahan nanti di tahap berikutnya, kalaupun data Anda sudah valid dan Anda masuk di data bayar, mudah-mudahan nanti bisa cair bantuan sosialnya. Dan saya mungkin pesan ya, titip pesan pada Anda semua, jangan jadikan bantuan sosial ini sebagai penghasilan utama atau penghasilan bulanan yang mesti Anda terima. Jadikan bantuan sosial ini sebagai motivasi ya, motivasi agar Anda nantinya bisa lepas atau tidak ketergantungan akan bantuan sosial. Dan mudah-mudahan nanti Anda bisa sejahtera dan mandiri dari usaha Anda sendiri. Baik, ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.